pernikahan. Padahal masa hamil itu, masa mengandung itu minimal 6 bulan. Kok ini sudah 4 bulan lahir, 3 bulan lahir, belum 6 bulan lahir, berarti anak itu tidak bisa dinisbatkan, tidak mungkin disandarkan kepada suami. Kalau tidak bisa disandarkan kepada suami, berarti gimana? Baru 1 bulan Gus dari meninggalnya suami. Apa iddahnya selesai? Sudah melahirkan? Oh, tidak bisa. Karena dia tidak termasuk kategori wanita hamil yang memenuhi persyaratan untuk iddah dengan cara melahirkan kehamilan. Sehingga dia harus menambah lagi masanya sampai 4 bulan 10 hari sehingga iddahnya selesai. Karena masuknya bukan pada wanita hamil, tapi yang selanjutnya, yaitu wanita yang tidak dalam kondisi hamil yang memenuhi syarat. Bisa dipahami? Paham berapa? Hah? Yang online paham berapa? Boleh-boleh yang online paham ya? Dereng, asing dereng kuwi piye? Jadi intinya begini kesimpulannya. Wanita itu kalau ditinggal mati suami, iddahnya ada 2. Cuman ada 2. 1, kalau dia hamil berarti sampai melahirkan. Yang kedua, kalau dia tidak dalam kondisi hamil, tidak memenuhi persyaratan hamil, berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi wanita yang iddahnya dengan cara melahirkan kehamilan itu dengan syarat kalau kehamilannya ini mungkin untuk dinisbatkan kepada suami sah yang meninggal itu. Kalau tidak mungkin dinisbatkan kepada suami sah, iddahnya bukan dengan melahirkan, tapi dengan 4 bulan 10 hari. Contohnya apa? Seperti yang tadi. Contohnya seperti yang tadi itu. Ono wong lanang nikah karo wong wedok, nikah dengan seorang wanita, dia meninggal. Setelah meninggal jarak 1 bulan, 2 bulan, lahir anak dari istrinya. Padahal dari pernikahan itu nggak ada 6 bulan. Anaknya sopo terusan? Wah, anaknya bojoku iki sing mati. Ora iso des, ra enek. 6 bulan masa minimal mengandung. Kalau nggak sampai masa 6 bulan minimal mengandung dari pernikahan, berarti anak itu nggak bisa disandarkan kepada suami sah. Kalau nggak bisa, meskipun anak kamu sudah lahir, iddah kamu belum selesai. Terus sampai kapan iddah saya? Hitung dari kematian suami kamu, hitung 4 bulan 10 hari. Bukan dengan cara melahirkan. Karena apa? Tidak memenuhi persyaratan iddah seorang istri tinggal mati suami dengan cara melahirkan. Apa syaratnya? Mungkin menisbatkan, menyandarkan kehamilan kepada seorang suami. Kemudian falau mata sobiyun la yuladu limithli an hamilin fa'iddatuha bil ashhur la biwad'il hamli. Sehingga kalau ada seorang istri ditinggal mati oleh suami dalam kondisi hamil, padahal suaminya masih anak-anak. Sembuh ceritane piye? Pokoke fikih gambar ngene, Pak. Ono arek lanang sik cowili, sik bocil. 9 tahun. Rabi dirabekno karo make. Sing wedok umur 15 tahun. Cara arek wedok 15 tahun kan iso meteng, Pak. Lah arek lanang 9 tahun kan gak mungkin ngetengi. Ini cara konsep begini. Falau mata sobiyun layu laduli misri. Kalau ada seorang laki-laki jadi suami mati, padahal dia tidak mungkin untuk menghamili. Masih anak-anak soalnya. Kemudian dia mati, istrinya dalam kondisi hamil. Berarti iddahnya sampai melahirkan, Gus. Ya enggak ada. Karena sekali lagi enggak mungkin menyandarkan kehamilan istri kepada suami. Karena ibu bojoku iki saulan kas lahir. Berarti aku iddahe saulan kas. Loh, enggak bisa, Bos. Lah dalam kasus itu lo enggak bisa menyandarkan kehamilan kamu kepada suami sah. Sehingga enggak boleh. Ya konsepnya begitulah. Sehingga dalam kondisi itu, si istri ini meskipun dalam kondisi hamil, iddahnya tidak dengan melahirkan seorang anak, melainkan dengan cara 4 bulan 10 hari. Bil ashhur, dengan bulan, bukan dengan melahirkan. Wa in kanat hailan fa iddatu arba'atu ashhurin wa 'ashr minal ayyami bilayaliha wa tu'tabarul ashhuru bil ahilla ma amkan wa yukammalul munkasiru 30 yauman. Kalau wanita yang ditinggal mati suami itu tidak dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Lah penghitungan 4 bulan 10 hari itu gimana, Gus? Apakah 4 bulan 10 hari itu berarti begini? 30 kali 4 berarti 120 hari.
ditambah 10 hari berarti 130 hari. Oh, enggak ada begitu ya rakyat. 4 bulan 10 hari itu pakai bulan Hijriah. Yang penting genap 1 bulan. Paham maksudnya, Mbah? Misalkan ya. Sekarang bulannya bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan. Syawal 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi nggak sampai 130 hari, Gus. Cuma 28 kemarin itu Rejabnya. Sya'bannya 28. Ramadannya 29. Gimana? Nggak apa-apa. Kan lumayan Pak korting. 2 hari. Kalau 4 bulan kan 8 hari. Hah? Jadi 4 bulan 10 hari itu penghitungannya bukan dengan cara 30 kali 4 tambah 10, bukan. Tapi dengan cara bil ahillah, dengan bulan Hijriah. Ramadan, Sya'ban, dan seterusnya. Yang penting sudah 4 bulan dihitung, ya sudah. Kalau nggak genap, Gus, misalnya kita tengah-tengah ya, kan bulan di tengah-tengah. Di tengah-tengah bulan iddah, terus gimana? Yang ini jangan dihitung. Ini dihitung nanti digenapkan 30. Paham mesti? Paham mesti, Mbak? Saya kan Jumadil Akhir ya. Jumadil Akhir pertengahan ya. Ini sampai akhir bulan, Gus, tersisa 10 hari tok. Habis itu Rejab 1 bulan genap. Sya'ban 1 bulan genap. Ramadan 1 bulan genap. Syawal 1 bulan genap. Kan 4 bulan. Iku mau piro? Sangang dino sih Gus, tambah sedino berarti. Paham ya? Paham konsepnya ya? Yang penting 4 bulan ini genap pakai Hijriah. Kalau misalkan di pertengahan, berarti yo yang penting ada bulan-bulan yang genap. Lumayan Pak kortingan lek luru-luru ngono. Gak sampai 30. Kadang bulan Masehi itu sampai 31 ya. Hah? Dari 31 nanggune 28 nak kacek 3 dino. Lah 3 lek kali 4. Lah iso 12 dino kok. Tapi yo gak mungkin, tapi selisih. Ngono Mas Dewi. Wa ghairul mutawaffa anha zawjuha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli al mansubi li sahibil iddah. Sekarang yang kedua, wanita yang pisah dengan suami karena ditalak, diceraikan, bukan ditinggal mati. Wanita yang diceraikan oleh suami itu iddahnya akan relatif berbeda. Pertama, kalau wanita itu dalam kondisi hamil, maka dengan cara melahirkan kandungannya jika mungkin disandarkan kepada suami. Seorang wanita yang diceraikan oleh suami, kalau dia dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah dengan cara melahirkan kandungan jika memang mungkin untuk disandarkan kepada suami sah. Lek gak mungkin disandarkan sih gimana? Kayak mau persis lah Pak. Yang kedua, wa in kanat hailan wa hiya min zawati ay sawahibil haidi fa iddatuha salasatu qur'in wa hiya al-adharu. Kalau seorang wanita yang diceraikan suami itu tidak dalam kondisi hamil, maka ada 2 pembagian. Cara bagan gini. Wanita yang diceraikan suami, 1, dalam kondisi hamil, iddahnya sampai melahirkan. 2, tidak dalam kondisi hamil. Ya, tidak dalam kondisi hamil. Ini ada 2. 1, masih mengalami siklus haid. Wanita yang diceraikan suami tidak dalam kondisi hamil dan masih mengalami siklus haid, maka iddahnya adalah 3 kali persucian. Maka iddahnya adalah 3 kali persucian. Maka iddahnya adalah 3 kali persucian. Berarti 3 kali persucian, ada. Perempuan itu kan haid suci, haid suci, haid suci, haid suci. Nah itu kalau sudah 3 kali persucian, iddahnya wanita yang diceraikan tidak dalam kondisi hamil itu selesai. Piye gambaran Gus? Nah, wa in taluqat tahiran bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha in qadat iddatuha bit ta'ni fi haidatin tsalitsah. Kalau ada seorang wanita diceraikan dalam kondisi masa suci. Ada wanita kondisi suci diceraikan suami. Ada seorang wanita dalam kondisi suci diceraikan suami.
Ini asli, dengar lagi, benar bingung kamu. Ada seorang wanita, Pak. Sekarang suci dia, diceraikan suami. Kamu tak talak. Kamu tak talak. Dapat 2 hari haid dia. Dapat 2 hari haid dia. Berarti dapat berapa? Dapat berapa, Kas? Ya 1 persucian. Kan ini suci sudah. Dapat 1 kali persucian. Haid lah dia. Haid. Bu seminggu, entah 1 minggu, entah 15 hari haid. Haidnya selesai. Ya. Haidnya selesai. Masuk persucian yang kedua. Ini haid baru haid yang pertama. Lihat sih. Suci yang kedua ini 15 hari. Dijalani masa sucinya sampai selesai. Sucinya selesai, dia masuk haid lagi. Haid yang ke gas jauh bingung kamu. Mengenai tenan ini. Diceraikan kan kondisi suci. Ya. 2 hari, 3 hari, 4 hari, mentok 15 hari. Dia haid kembali. Berarti dapat 1 kali persucian. Ini masuk haid ke berapa? Haid pertama. Setelah diceraikan itu. Haid pertama. Dia mengalami suci lagi. Setelah haid, dia mengalami suci. Suci 15 hari minimal. Sucinya selesai, otomatis dapat berapa? 2 persucian. Masuk haid yang ke gas. Masuk haid yang ke ya 2, Gas. Loh. Gitu, Gas. Saya kan suci ya. Dia kondisinya suci, nggak haid, diceraikan. Suci selesai, masuk haid. Haid ke berapa? Haid ke 1. Masuk ke persucian yang kedua. Persucian yang kedua selesai. Dia sekarang haid lagi. Persuciannya dapat 2, haidnya yang kedua. Haidnya selesai. Dia suci lagi sekarang. Suci lagi. 15 hari minimal. Sucinya selesai. Berarti sudah dapat 3 kali persucian. Masuk dalam haid yang ketiga. Dengan dia masuk haid yang ketiga, bitta'ni fi haidatin tsalitsah. Dengan dia masuk dalam haid yang ketiga, maka iddahnya dia selesai. Dalam kitab. Wanita yang diceraikan dalam kondisi masa suci, dia akan selesai iddahnya ketika masuk dalam haid yang ketiga setelah dia diceraikan. Bahasa kita ngono. Aku mau cuma njelentreh nih toh. Sing luwih paham ya wong wedok. Seorang wanita yang diceraikan oleh suami tidak dalam kondisi hamil, dalam kondisi suci, maka iddahnya akan selesai ketika seorang wanita masuk dalam haid yang ketiga. Masuk dalam haid yang ketiga. Lanjut. Autaluqat haidon au nufasa'ah. In qadat iddatuha bitta'ni fi haidatin rabi'ah. Wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu Qur'an. Tapi kalau wanita itu diceraikan dalam kondisi haid, ada wanita haid, Pak. Saya ini haid wong wedok ini. Dalam kondisi haid diceraikan sama suami. Kamu saya ceraikan, kan talaknya jatuh. Tetap sah meskipun dosa. Kamu saya ceraikan, kondisinya haid. Haid, Gus. Haidnya selesai. Dapat berapa persuciannya? Haidnya selesai, dapat berapa persuciannya? Ya dorong lagi haid kok. Dalam kondisi haid diceraikan sama suami. Kamu saya ceraikan. Haid, Gus. Sampai pas haid itu sampai 15 dina kelakon. 15 hari. Dapat berapa persuciannya? Belum dapat. Dapat 1 haid tapi belum dapat 1 belum dapat. Dia suci lah sekarang. Suci dijalani sampai selesai. Dapat berapa haid? Dapat berapa persuciannya? Dapat 1. Masuk haid yang kedua. Haid sampai selesai. Suci lagi dia. Persucian yang kedua. Sucinya selesai. Sucinya selesai. Masuk haid lagi dia. Haid yang keberapa? 3. Ya, haid yang ketiga. Tapi persuciannya masih dapat 2. Haid sampai selesai. Habis itu dia suci lagi. Suci lagi. Ini masuk persucian yang ketiga. Persuciannya selesai, dia masuk haid yang keempat. Dengan dia masuk ke haid yang keempat, dia selesai iddahnya. Paham bedanya? Kalau diceraikan dalam kondisi suci, masuk haid ketiga selesai iddahnya.
Tapi kalau diceraikan dalam kondisi haid, maka selesainya iddah dalam ketika masuk dalam haid yang keempat. Selesai. Wa in kanat tilkal mu'taddatu saghiratan aw kabiratan lam tahid aslan wa lam tablugh sinnal ya'si aw aisa fa iddatuha salasatu ashhurin hilaliyah in tabaqa talaqu ala awwalis syahr. Kalau wanita yang diceraikan dalam kondisi tidak hamil itu tadi sudah tidak mengalami haid. Ini mana? Wanita yang diceraikan, satu kondisi hamil, ya, sampai melahirkan. Yang kedua tidak dalam kondisi hamil. Tidak dalam kondisi hamil itu yang pertama masih mengalami siklus haid, maka iddahnya adalah 3 kali persucian. Yang kedua, wanita yang diceraikan tidak dalam kondisi hamil dan sudah tidak mengalami siklus haid. Tidak mengalami siklus haid itu Gus. Lam tahid aslan. Memang enggak haid sama sekali. Duduk prei, Pak. Ana wong wedok iku, ada wanita itu dulunya haid. Karena sudah umur, sudah usia, akhirnya enggak haid. Bukan itu. Tapi memang enggak pernah haid sama sekali. Oh, enggak wedok enggak haid, Guys. Ada, Guys. Nih, percaya orang? Kadang orang percaya. Ada wanita itu yang memang dari kecil enggak haid. Biasanya umumnya yora kok memvonis takdir. Biasanya umumnya wanita itu kalau dari kecil nggak mengalami masa haid nggak bisa hamil. Nang terus semua ono Mas. Nggak bisa hamil. Kenapa? Ya karena secara medis darah haid itu menjadi asupan bayi. Makanya wong wedok itu lek wayahe hamil nggak haid umumnya. Lek nggak haid tapi itu kan nggak bisa hamil umumnya. Ya takdiri pangeran yo bim salah bim yo dak serap takokne. Di barang itu barang dohir. Wanita yang tidak mengalami haid sama sekali dari kecil. Atau wanita yang masih belum usia haid. Atau wanita yang sudah usia haid tapi sudah libur haidnya. Wis menopause. Yo, jadi ngono guys. Sudah enggak haid lagi. Iki ono apa, Gus? Lek pakai 3 kali persucian enggak persucian nih. Oh sudah enggak haid ya. Berarti idahnya gimana kalau dia diceraikan? Barean akan perkorus tawel pegatan. Lah wis tuwek bae yo. Lah wis gak kan wis tuwek berarti. Umurnya enggak kae 40 50 swidak. Hah? Tapi yo namanya kisah hidup orang itu masing-masing. Hah? Biar teman-temannya adem ayem kari tuweke lho kari matine. Bisa ya enak ya. Hah? Caramu kan ngene ya. Oh masyaallah cek romantis iku dari sana. Hah? Iku sampai kakek nenek koyo. Tiba-tiba kakek nenek kari pegatan. Karena memang kisah hidup orang itu beda-beda. Kok umpama enek ngono, seumpama ada orang yang sudah tua, wis kari tuweke, wis ora haid wis kan kari tuweke, Pak. Wis kari expired deh. Wis tua kok pegatan. Idahnya gimana, Gus? Maka idahnya adalah di sini dikatakan fa iddatuha salasatu asyhurin. Idahnya 3 bulan. Bukan 3 kali persucian, karena enggak ada persucian, tapi 3 bulan. Kok 3 bulan kenapa, Gus? Karena siklusnya wanita itu kalau haid 1 bulan itu biasanya normalnya orang bahasa yang orang normal. Normalnya dalam 1 bulan itu pasti ada 1 kali haid, ada 1 kali persucian. Berarti kalau 3 kali persucian buat orang yang haid, berarti kalau orang yang nggak haid berarti 3 bulan. Nalarnya begitu. Wanita yang sudah tidak mengalami haid atau tidak haid atau memang belum haid, maka iddahnya dia itu adalah 3 bulan. 3 bulan itu 3 bulan apa? 3 bulan Hijriah. 3 bulan Hijriah itu gimana? Kok misalkan ini diceraikan di pertengahan bulan, Gus ini tanggal 15 Gus diceraikan. Gimana berarti? Ya sudah jalani aja iddahnya sampai selesai bulannya. Sampai akhir bulan selesai, berarti dapat berapa hari? Yang kemarin cuma 14 hari Gus. Oh berarti sosok sih kurang 16 itu. Kan 30 hari Pak ya. Kurang 16 hari. Sekarang 1 bulan penuh. Entah 29 hari, entah 28 hari, entah 30 hari, entah 31 hari. 1 bulan. 2 bulan, ini sudah genap 2 bulan ini. Tinggal nanti di bulan keempat, ya, kan bulan keempat ditambahkan untuk menggenapkan bulan yang pertama tadi menjadi 30 hari. Paham ya? Itu kalau diceraikannya di pertengahan bulan. Kalau diceraikannya di awal bulan, wah enak. Tanggal 1 pas yang mana? Kata aku tanggal 1 jangan langgar. Hah? Kok didelok wajahnya Mas Bagas rada asimetris ngene model. Bila tapi kata aku bulan ini awal bulan, rati angel-angel hitung-hitungannya. 3 bulan pas. Hah? Oh no.
Maka kalau itu jadinya nanti 3 bulan pas. Pas 3 bulan. Kalau dijatuhkannya di awal bulan. Fa in hadat al-mu'taddatu fil ashhur wajib 'alaiha al-'iddatu bil aqra. Wajib 'alaiha al-'iddatu bil aqra aw ba'da inqida'il ashhur lam tajib al-aqra. Lah, sekarang begini, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ketika ada seorang wanita yang tidak mengalami siklus haid, belum menjalani haid, kok tiba-tiba dia di pertengahan iddah dengan cara 3 bulan dia mengalami haid. Paham? Ada anak kecil kan belum mengalami haid. Nikah, nikah Siti Nurbaya, perjodohan, dinikahkan. Setelah dinikahkan, wis diceraikan sama suami. Berapa Gus iddahnya? Iddahnya ya berarti 3 bulan, karena dia tidak mengalami haid. Ketika menjalani iddah, diceraikan tadi itu 3 bulan kan? Oleh 1 bulan, lah kok haid? Gimana Gus? Oh ya ganti, iddahnya pakai 3 kali persucian. Karena yang asli itu 3 kali persucian. Adapun 3 bulan itu pengganti. Sama halnya dengan orang gak ada air dia tayamum. Sholat dengan cara tayamum pakai debu. Tengah-tengah sembahyang gerojok. Lu udah, yobrek. Jarus. Aku sedang tayamum. Oh nggak bisa. Yang asli wudu. Kamu tayamum itu opsi. Itu akan jadi hancur kalau kamu nemu air. Begitupun wanita. Tadi iddahnya pakai bulan karena dia tidak mengalami haid. Kok tiba-tiba dia mengalami haid? Maka dia harus iddah dengan cara al-aqra. Dengan cara apa namanya itu? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Persucian. Itu kalau iddahnya belum selesai. Kalau iddahnya sudah selesai, ya wes beres. 3 bulan sudah selesai, dia haid. Dia haid. Gimana Gus? Ya sudah. Apanya yang mau dibahas? Sudah selesai. Sama dengan kamu sholat. Kamu tayamum karena nggak ada air. Tayamum. Sholli fardhu dzuri, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah deh. Bandur mana aku? Kenapa harus sholat zuhur lagi? Oh, sholat kamu sudah selesai. Sudah beres. Nggak perlu kamu ganti. Begitupun orang iddah dengan cara 3 bulan. Kalau 3 bulan sudah selesai, dia mengalami haid, nggak perlu diganti dengan 3 kali persucian. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha sawa'un basyaraha az-zawju fi ma dunal farj amla. Sedangkan wanita yang diceraikan oleh seorang suami sebelum digauli. Sedangkan seorang wanita yang diceraikan oleh seorang suami sebelum digauli, maka dia tidak berkewajiban iddah. Baik sudah dimek-mek atau belum. Durung digauli Gus tapi wis dimek-mek. Piye kira-kira? Sama Pak. Nggo dimek-mek, nggo diapakne pokok belum digauli, maka dia tidak menjalani masa iddah. Dimek-mek kan gak ngaruh toh Pak. Sing ngaruh itu kan lek digauli ku. Kalau melakukan hubungan itu. Kalau cuma bersentuhan kulit dan lain-lain itu nggak ngaruh. Tapi kalau sudah digauli lah itu yang masalah. Nanti mungkin ada sisa-sisa air mani dari suami sebelumnya, sehingga harus ada masa iddah untuk pensterilan rahim seorang istri. Tapi kalau dia itu belum digauli oleh seorang suami kok diceraikan, alhamdulillah. Malah cara undang-undang wong Jawa, itu kumpulin lah durung nggak dipegat. Koyo itu durung dia anak, ya alhamdulillah. Cara barang sih hanya sih ting-ting guys. Ngguyu bagus sih. Jangan guyu guys. Tenanan iki. Sing repot iki lek wis ora ting-ting dipegat, diceraikan, ditalak. Lah itu masalah. Harus menjalani masa iddah agar tidak terjadi percampuran nasab. Karena apa? Kalau wanita ini nggak menjalani masa iddah padahal sudah digauli suami lama, kok langsung menikah dengan laki-laki baru. Mari Rabu sak ulang meteng. Anak sapa? Lho anak awakmu, bojone saiki lho. Iya lah anakku, lah anak bojo lawas yo apa? Itu karena tidak menjalani masa iddah. Makanya harus menjalani masa iddah dulu. Tapi kalau wanita itu belum digauli sama sekali, kok diceraikan tidak perlu menjalani masa iddah. Sindine mau wedok iku lek tolek bojo hati-hati. Karena perpisahan setelah pernikahan itu tidak seindah yang dulu. Ora padha. Malah Gus golek pisah yo tolek maneh lho. Tanyakan yang sudah pisah setelah pernikahan itu. Pisah setelah menikah itu sudah tidak sama dengan kondisi sebelum menikah. Jadi traumanya beda, kondisinya beda, situasinya beda, perasaannya beda. Titik. Kayak tolek wong lanang hati-hati. Wong lanang saiki yang menunggu medeni ngono.